Offside apa yang disampaikan oleh Ananda Kumaila, tapi tidak masalah karena bukan inti ajaran dari Islam itu. Dia bilang begini, agar ulama-ulama ini menyadari setiap kata-kata mereka. Maksudnya konsep husnul dan sul khotimah itu kan ya kita buat-buat aja. Husnul khotimah itu itu keadaan yang paling penting dari Islam itu sendiri. Dan ada doanya, misalnya doa agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meraih kematian di dalam husnul khotimah. Misalnya dikutip dari buku doa-doa terbaik yang pernah saya tulis dulu, yang pernah saya susun, doa-doa husnul khotimah itu, Allahumma ja'al khaira umuri akhiruhu wa khairu umril akhiruhu wa khairu amali khatimuhu wa kharran ayyami yauma lawaika fih. Itu doa pernah saya menulis buku waktu masih mahasiswa dulu. Saya lihat-lihat buku yang saya tulis, jadi begitu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya, dan sebaik-baik amalku juga pada penghujungnya, dan sebaik-baik hari-hariku adalah hari pertemuan denganmu. Ya, mungkin ini maksud doa saya dulu sehingga saya menjadi orang Kristen, saudara-saudara. Husnul khotimah itu berada di dalam Kristen. Bagaimana meraih husnul khotimah? Yaitu seperti versi yang kedua, doa selanjutnya dari surat Ali Imran ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Itu ada doa-doanya, itu. Jadi bukan husnul khotimah itu yang diada-adakan, sudah ada di dalam Islam itu. Bahkan doa-doanya itu seperti yang saya bacakan tadi. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman. Berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti, tawadhu, menyerahkan diri kepada Tuhan. Masih banyak lagi doa-doa husnul khotimah itu, Jadi ya, tapi ya saya senang sekali kamu menyinggung-nyinggung itu, bahwa itu buatan para alim ulama. Tetapi sudah ada sejak zaman Nabi. Namun perlu saya tambahkan bahwa Nabi itu tidak mati dalam keadaan husnul khotimah, karena dia mati di dalam penderitaan dan kesakitan bertahun-tahun, terutama setelah meminum racun dari wanita yang memberikan panggangan paha kambing waktu di Khaybar itu, yaitu wanita Yahudi yang kecewa dan sakit hati yang panjang karena suaminya dihabisin dan dua anak lakinya pun dihabisin oleh tentara Muhammad waktu itu. Sehingga dia tidak benar-benar dalam keadaan husnul khotimah seperti yang dia doakan. Berarti doa dia untuk husnul khotimah itu nol besar. Tidak ada cerita. Nggak sesuai dengan omongan dia dan doa dia. Padahal
dia berdoa ini itu, bahkan bagaimana dia berdoa meraih kematian husnul khotimah itu di surat Al-A'raf ayat 126. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, yaitu berserah diri. Oke. Terus kalau berdasarkan informasi dari Al-Quran, Mbak Mila, sebenarnya akhirat itu apa sih gitu ya? Dan apakah kemudian akhirat itu kira-kira kekal apa enggak gitu? Kalau informasi dari Al-Quran loh. Kalau informasi dari Al-Quran kekal. Kan khalidina fiha abada itu kan diulang-ulang terus. Berarti nggak bisa musnah akhirat itu? Enggak. Nah, kalau di Quran ya kekal. Tapi kalau Mbak Mila memahami akhirat tuh gimana sih? Sekarang pemahaman tentang akhirat tuh apa? Nggak relevan sih. Karena Nggak relevan. Buatku nggak relevan untuk memahami akhirat. Karena kalau misalnya kita mau lihat secara lebih menyeluruh, setiap budaya dan agamanya tuh punya versi akhirat masing-masing. Dan kepercayaan tentang akhirat itu jadinya kontekstual, terikat pada budaya setempat. Dan makanya tidak pemahamanku terhadap akhirat itu tidak relevan terhadap. Di sini khusus untuk Islam dengan kamu mengatakan bahwa akhirat itu sangat kontekstual. Benar sekali, konteks dalam pemahaman Arab bahwa surga itu adalah taman-taman yang indah dengan sungai yang mengalir di dalamnya. Kontekstual karena keadaan Muhammad yang menderita dan kesulitan, daerah yang panas, tandus, jadi yang disebut surga itu ya taman-taman yang banyak pohonnya, rindang, itulah surga. Kami kita kalau di Indonesia ya bukan itu, mungkin surganya ya padang pasir. Makanya orang-orang Indonesia pada naik haji karena melihat raudhah di sana ada raudhah katanya, ada taman yang indah, surga maksudnya. Mana ada orang panas kayak begitu, orang dibohongin agar datang ke sana lalu dikatakan meraih husnul khotimah. Di sini juga kamu bilang kontekstualnya itu ya karena orang Arab yang nggak bisa dipercaya, apalagi dongeng-dongengnya itu. Nah, Quran itu penuh dengan dongeng. Berbeda, Yesus turun datang langsung dan mengabarkan tentang keadaan-keadaan yang akan datang itu. Dan lebih daripada itu, Yesus akan datang untuk kedua kali. Dan sampai sekarang nggak ada orang yang sesering menonton dan menikmati kedatangan Yesus dalam mimpi, dalam hadirat ketika beribadah. Tetapi saya tidak pernah merasakan hadirat Tuhan di dalam sholat ibadah saya di Islam. Jauh langit dan bumi, apalagi meraih husnul khotimah seperti yang didoakan Nabi, sementara Nabi tidak mengalami husnul khotimah itu. Jadi gitu, Nanda Kumaila, terima kasih ya kamu sudah memberikan info untuk menampol kadrun-kadrun yang kesurupan beragama itu. Terima kasih, kamu maju terus dan tetap untuk mengoreksi ajaran itu. Lah kalau kamu bisa masuk Kristen lebih bagus lagi daripada mengikuti ajaran yang setengah mati seperti itu, setengah hidup lah itu. Ya, ngomong apa lagi nak kamu? Realitas gitu, mau aku memahaminya atau tidak, konsep akhirat itu adalah konsep yang tidak bisa dibuktikan ada, sekaligus tidak bisa dibuktikan tidak ada gitu. Jadi itu sistem kepercayaan yang nggak bisa
apa-apain gitu, karena secara realitas itu tidak terpetakan. Tapi kembali soal tadi tuh, ketika kemudian orang meninggal, katanya kan dia kembali ke akhirat. Kadang kan kita sebagai seorang anak gitu ya, Mbak Mila ya, kita tahu ada konsep yang namanya amal jariah dan lain sebagainya gitu. Nah, misalnya kayak kita bersedekah gitu, pahala sedekah itu bisa nggak sih dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal itu? Menurut keyakinan Mbak Mila gimana? Oke. Kalau menurut keyakinanku enggak, tapi kalau menurut ajaran Islam iya. Enggak, maksudnya konsep husnul dan sul khotimah itu kan ya kita Oke, nanti saya akan membahas belakangan nanti komentar Kumaila ini tentang apakah akhirat itu bisa diceritakan ataupun bisa dibuktikan. Nah, nanti kita akan setelah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.